mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. Pada kisah yang lalu diceritakan, Lastri membawa pergi murid-murid perguruan Kembang Hitam. Juga diceritakan tentang berita gembira yang disampaikan Begawan Agung bahwa Cempaka sesungguhnya tengah mengandung. Oh, benar kakek? Benarkah bahwa istri saya mengandung? Ya Tuanku Purbaya. Sang Raja Suya, hamba tidak berdusta. Memang yang demikianlah yang terjadi dengan diri Tuanku Permaisuri. Oh, Dinda. Kanda Prabu. Terima kasih, wahai Dewata Agung. Dinda, lihatlah itu. Oh, bangunlah, Kek. Bangkitlah. Mengapa kakek menyembah pada kami berdua? Ampunkanlah, Tuanku. Ampunkanlah hamba yang buta ini. Tidak menyadari dengan siapa hamba berhadapan sejak semula. Bukankah Tuanku adalah Prabu Purbaya, Maharaja dari Kerajaan Sunda, penguasa tanah Pasundan, manusia utama, kekasih para dewa? Bangkitlah, Kek. Duduklah dan marilah kita bicara. Aku berterima kasih sekali, Kek. Tetapi bagaimana kakek bisa yakin dengan diri kami ini? Tadi Tuanku Permaisuri menyebut Kanda Prabu pada Tuanku Purbaya. Dan juga nama Tuanku berdua telah menjadi bukti. Serta kepandaian Tuanku yang telah didengar kehebatannya oleh orang setanah Pasundan ini. Iya. Tapi aku harap kakek menjauhi basa-basi yang dapat membatasi hubungan kita. Saat ini di luar keraton, kakek dapat menganggap kami berdua sebagai cucu kakek. Oh, suatu kurnia yang tiada terhingga, yang tidak sanggup untuk hamba terima. Dalam pengembaraan seperti ini, alangkah gamangnya, alangkah risihnya jika aku menyandang sebutan-sebutan itu. Aku harap kakek bisa memanggilku sebagaimana biasa. Juga kakek tidak perlu menceritakan semua ini pada Burangrang dan Kinanti. Tetapi nanti mereka... Tidak, Kek. Saya lebih suka menghadapi sikap seperti itu dengan segala macam resikonya daripada saya lepas dari suasana alami ini. Bukankah kakek mau mendengar kata-kata saya? Oh, ampun Tuanku. Apapun kata-kata dan perintah Tuanku akan hamba junjung dan turuti. Terima kasih, Kek. Ketahuilah, Tuan, istri Tuan yang tengah mengandung muda, jangan terlalu memaksakan diri untuk mengeluarkan tenaga. Seperti bertarung dengan tokoh-tokoh yang sakti, yang dapat menguras segala kekuatannya. Bahkan untuk berkuda pun sebaiknya Tuanku berhati-hati. Demi bayi dalam kandunganku, aku akan berhati-hati. Kegembiraan menyelimuti diri pasangan suami istri dari Keraton Sunda. Begawan Agung Sokayana yang menyadari hal tersebut kemudian meninggalkan bilik cucunya yang diperuntukkan bagi kedua tamu agungnya. Sinaran Agung Purnama 14 hari. Gemebiar kilau bintang yang bertaburan, semilir angin yang menyebarkan aroma bukit berbunga, bahkan riak halus sungai madu yang berkelok-kelok di Taman Swarga Loka
tidak akan mampu menandingi cahaya wajahmu serta mengimbangi kegembiraan hatiku saat ini. Konyol. Aku bersungguh-sungguh, Dinda Cempaka. Kegembiraan yang saat ini bergolak dalam hatiku tidaklah cukup rasanya kuungkapkan dengan kata-kata tadi. Yang Agung, penguasa jagat raya dan segala isinya, berikanlah keselamatan pada bayi yang berada di dalam kandungan istriku. Demi bayi yang berada di dalam kandungan istriku, aku bersumpah, aku akan merawat dan membangun tanah yang telah menumbuhkan kegembiraan yang tiada tara ini. Kanda, apa maksudmu? Di tanah ini Kanda telah mendapatkan kegembiraan. Dan melalui kakek Begawan Sokayana, kita telah disadarkan akan kehadiran putra kita, sehingga kita dapat menjaganya dengan sebaik-baiknya. Karena itulah Dinda, Kanda akan memperhatikan wilayah ini. Menjelang sore hari di pinggir sungai Sedane yang tak jauh dari kaki Bukit Mangun. Tuan Purbaya? Tuan melamun? Iya, ya. Iya, Kinanti. Bolehkah saya duduk di sini bersama Tuan? Silahkan. Silahkan, Kinanti. Saya datang menemui Tuan di sini adalah semata-mata ingin menanyakan sesuatu. Sesuatu yang terasa mengganjal di dalam diri saya. Hal apakah itu, adik Kinanti? Siapakah sesungguhnya diri Tuan ini? Kenapa engkau bertanya seperti itu, adik Kinanti? Sungguh aneh sekali. Bukankah engkau sudah mengerti siapakah diriku ini? Iya, saya tahu. Tuan adalah Tuan Purbaya. Tetapi itu adalah sekedar nama. Lalu? Yang saya ingin ketahui adalah siapakah sesungguhnya Tuan ini? Aku benar-benar tidak mengerti. Apakah kakekmu telah mengatakan sesuatu tentang diriku? Iya. Apa yang dikatakannya tentang diriku? Diri kami suami istri. Eyang mengharapkan agar kami berdua bersama dengan Kakang Burangrang mengikuti Tuan berdua. Apa maksud eyangmu itu? Ya, mengikuti Tuan berdua mulai saat ini. Menurut Eyang, Tuan akan dapat memberikan petunjuk untuk kelangsungan masa depan kami. Bersama dengan Tuan berdua, Eyang mengatakan kami, kakak dan adik, akan menemukan jalan yang terang. Bagaimana eyangmu dapat berkata begitu? Sembarangan saja. Eyang menemukan semua isyarat-isyaratnya. Dan engkau sendiri? Juga kakangmu bagaimana? Apa kalian yakin dengan kata-kata eyangmu? Bagi kami, kata-kata Eyang adalah suatu kebenaran. Saya akan mengikuti dan mentaati kata-katanya. Tetapi, apakah Tuan sendiri tidak keberatan jika kami berdua mengikuti Tuan? Mengabdi pada Tuan berdua? Kita akan bicarakan hal ini nanti. Tetapi pada dasarnya aku tidak berkeberatan ditemani kalian kakak adik yang gagah. Bolehkah kami tahu di mana Tuan berdua tinggal? Dan apakah Tuan adalah seorang bangsawan? Aku tinggal di sekitar kaki Gunung Ciremai. Dan kau akan tahu siapa diriku kelak. Dan kalian sendiri siapakah sebenarnya? Aku kira kalian juga bukanlah orang-orang desa atau orang kebanyakan. Kami tidak mengenal siapakah orang tua kami yang sesungguhnya. Menurut Eyang, orang tua kami telah meninggal ketika kami berusia 3 tahun. Kasihan sekali. Ketika mereka tengah terlibat perbincangan yang dalam, tiba-tiba dari balik bebatuan muncul Begawan Sokayana. Engkau rupanya berada di sini, Tuan Purbaya. Iya, kakek mencari saya. Apakah istri saya masih tertidur? Ya, dia masih tertidur. Apa yang sedang kalian bincangkan di sini? Apakah aku mengganggu kalian? Tidak, Kek. Mari silahkan duduk jika kakek ingin bicara. Begini, Tuan. Aku datang untuk membicarakan masalah kandungan istri Tuan. Sehubungan dengan situasi di sekitar kaki bukit yang dikenal dengan nama Gunung Wangun ini. Apa itu, Kek? Seperti yang Tuan pernah ketahui,
Bukit ini dipenuhi dengan hawa kotor, hawa jahat, hawa iblis pembawa malapetaka. Dan hawa tersebut akan dapat membawa pengaruh bagi kandungan bayi Tuan. Tetapi bukankah istriku mampu membendung kekuatan jahat itu, Kek? Ya, benar. Istri Tuan mampu membendung kekuatan jahat itu. Tetapi bayi Tuan tidak. Memang benar dengan kekuatan tenaga saktinya, istri Tuan dapat melindungi bayinya. Tetapi bukankah hal itu tidak mungkin untuk dilakukannya secara terus-menerus pada saat-saat tertentu di mana istri Tuan lengah, kekuatan jahat itu akan dapat masuk. Celaka. Lalu bagaimana dengan keadaannya sekarang, Kek? Jangan khawatir, Tuan. Tadi ketika aku menyadarinya, aku telah memberikan penangkal di sekitar biliknya. Sebaiknya kita kembali saja, Kek. Kita berbicara di pondok. Prabu Purbaya yang menjadi cemas dengan permaisurinya segera melesat menuju pondok Begawan Agung Sukayana. Setiba di pondok tersebut, Engkau, Kanda? Iya, aku Dinda. Bagaimana keadaanmu? Ada apa? Aku tidak apa-apa, Kanda. Kenapa kau bertanya begitu? Dan kelihatan cemas? Tidak. Maaf jika aku mengganggu istirahatmu, Dinda. Tidak. Cukup lama rasanya aku tertidur. Aneh sekali. Tidak biasa-biasanya aku dapat tidur di siang hari. Apakah itu karena kandunganku? Ya, mungkin saja, Dinda. Cucilah muka di belakang. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu, juga bersama dengan kakek Begawan Sukayana. Iya. Baiklah, Kanda. Marilah duduk, Dinda Cempaka. Ada apa, Kanda? Kelihatannya ada sesuatu yang cukup serius untuk dibicarakan. Benar, Dinda. Begini. Purbaya kemudian menceritakan tentang kekhawatiran dari Begawan Agung terhadap kandungan Cempaka sehubungan dengan pengaruh jahat dari kaki Gunung Mangun. Lalu, bagaimana sebaiknya yang harus saya kerjakan? Nyonya sebaiknya meninggalkan tempat ini. Setidak-tidaknya wilayah sebelah selatan Sungai Sedane ini. Tetapi jika memang kalian berdua akan tinggal lebih lama lagi di sekitar tempat ini, kami akan menemani kalian untuk tinggal di seberang utara Sungai Sedane. Saya kira tidak usah, Kek. Saya akan membawa istri saya kembali ke tempat tinggal kami. Dan segera saya akan kembali lagi kemari. Jadi Kanda akan meninggalkan aku sendiri? Demi bayi kita, Dinda. Kau tinggallah beberapa saat di Karangsedana. Aku akan segera kembali. Tapi Kanda akan menghadapi siluman Merapi itu. Jangan khawatir, Dinda. Kanda tidak akan apa-apa. Tetapi Dinda khawatir. Dinda mengetahui sampai sejauh mana kemampuan dan keganasan Lastri yang telah menyatukan dirinya dengan ruh Nenek Ranggis. Kanda harus mengunjungi Dinda setiap malam. Jika tidak, setiap malam? Tidak. Prabu Purbaya segera mengertipkan matanya pada Cempaka. Baik Kinanti, Purangrang maupun Begawan Agung Sukayana sempat tertegun mendengar permintaan Cempaka yang ingin dikunjungi setiap malam. Padahal jarak mereka kelak akan terpisah sangat jauh. Jarak yang tidak akan dapat ditempuh walaupun berkuda tiada henti seharian penuh. Bukankah Karangsedana di mana kalian tinggal di sekitar Gunung Ciremai? Mungkin maksud istriku setiap minggu. Ya, aku berjanji, Dinda, untuk kembali menjengukmu setiap minggu. Cempaka yang menyadari kesalahannya kemudian menganggukkan kepalanya. Belum lagi pembicaraan mereka berkelanjutan. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar teriakan keras, melengking memecahkan kesunyian kaki Gunung Wangun. Kak Eyang, sepertinya itu suara Paman Umang. Lihat, itu benar-benar Paman Umang. Hup. Hup. Paman Umang, apa yang terjadi? Menyingkirlah nanti. Umang, apakah engkau mendengar aku, Mang? Umang! Kelihatannya Ki Umang tidak sadarkan diri.
pengaruh iblis Gunung Wangunkah? Kelihatannya demikian. Celaka. Apakah dengan begitu, itu berarti Paman Umang tidak akan dapat disembuhkan, Eyang? Aku khawatir tidak, Cucu. Eyang harus berusaha menolongnya. Kasihan sekali Paman Umang. Jika aku dapat menyembuhkan Umang, berarti aku dapat menyembuhkan para penduduk desa yang juga telah mendapat musibah seperti ini. Eyang harus berbuat sesuatu. Harus, Eyang. Atau kita harus naik ke atas mengadu nyawa dengan iblis-iblis itu. Biarlah saya melihat Paman Umang, Kek. Silahkan, Tuan. Mungkin Tuan dapat mencarikan jalan keluar untuk mengobati keadaan seperti ini. Benar. Ini adalah karena pengaruh buruk, pengaruh siluman jahat. Menyingkirlah kalian semua. Biarlah aku mencoba untuk menyembuhkan keadaannya. Mundur lagi nanti, Burangrang. Sementara itu, kurang lebih 2 tombak, Cempaka bersama dengan Begawan Agung, Kinanti dan Burangrang memperhatikan sikap Prabu Purbaya. Dada Begawan Agung Sokayana, Kinanti dan juga Burangrang berdebar tegang ketika melihat cahaya kebiru-biruan yang berkilauan di sekitar dada Prabu Purbaya yang nampak bergetar hebat. Dan beberapa saat kemudian, cahaya kebiru-biruan itu bergerak cepat naik ke arah lengan kanan Prabu Purbaya yang tengah teracung tinggi bersamaan dengan lenggingan yang tinggi memecah kesunyian kaki Bukit Wangun. Lihat, Eyang. Di tangan Tuan Purbaya muncul sebilah senjata. Sebilah kujang. Kujang pusaka yang ditakuti oleh siluman ular itu. Dan pastilah Umang dapat disembuhkan oleh pusaka itu. Kemarilah, Kek. Peganglah tubuh Paman Umang. Saya akan menempelkan kujang pusaka ini di dahinya. Paman Umang tidak bisa diam. Dia masih saja berontak, bergerak-gerak. Apakah tidak sebaiknya dilumpuhkan, Tuan? Tidak perlu, Kek. Pegang saja seperti itu. Prabu Purbaya kemudian menempelkan kujang pusaka Cakrabuana di dahi Aki Umang. Laki-laki setengah umur itu menggigil keras, tubuhnya berguncang hebat. Prabu Purbaya terus menempelkan kujang pusakanya, dan Ki Umang berguncang semakin hebat. Gila, dingin sekali udara di sekitar tempat ini. Mundur sajalah jika kau memang tidak sanggup. Tidak, aku masih sanggup, Kakang. Kasihan sekali Paman Umang. Agaknya ia menderita sekali, Kakang. Eyang, apa yang telah terjadi denganku, Eyang? Umang, kau ingatlah, Umang. Ingat-ingatlah, Umang. Kami justru ingin sekali mendapat keterangan darimu, Umang. Saya... saat itu... Eyang... Ada apa, Umang? Katakanlah. Apa sebenarnya yang telah terjadi dengan dirimu? Ayo, katakanlah, Umang. Aku mengejar seekor rusa jantan yang besar, Eyang. Aku mengejarnya hingga ke daerah terlarang itu. Aku bukannya hendak melanggarnya, tetapi rusa itu berhasil kulempar dengan batu dari luar daerah terlarang. Apa yang terjadi? Aku hanya masuk beberapa tombak, Ki, sekedar untuk mengambil rusa yang telah terkapar itu. Lalu, apa yang terjadi dengan dirimu, Paman Umang? Setelah melangkah masuk hingga 3 tombak dari bebatuan yang pernah Eyang beri tanda, aku merasakan tubuhku seakan akan jatuh dari atas jurang, melayang-layang di angkasa, Ki. Iya. Lama sekali. Angin datang menghembus diriku ke kiri dan ke kanan, sampai akhirnya aku jatuh terjerembab tak jauh dari rusa yang menjadi kurbanku. Lalu, Dewata Agung, apa yang telah terjadi dengan diriku? Suasana tempat ini tiba-tiba saja menjadi sunyi dan lengang. Tubuhku sakit sekali. Agaknya aku memang telah jatuh terbang, Ki.
Aku jatuh terbanting setelah melayang-layang dari angkasa. Apa itu? Batu-batu besar melayang cepat menumpuk ke arah diriku. Gila. Agaknya aku telah dipermainkan oleh iblis penunggu bukit ini. Aku harus segera meninggalkan tempat ini. Tubuhku tak dapat kugerakkan lagi. Apa ini? Apa yang bergerak-gerak di tanganku? Rusa buruanku. Rusa ini masih hidup. Tidak mungkin. Rusa itu sudah mati. Aku sudah memeriksanya tadi. Benar. Rusa buruanku yang bergerak. Yang jagat Dewa Batara. Rusa buruanku bangkit kembali. Iblis. Rusa buruanku bangkit. Tolong. Jangan. Jangan. Ki Umang berusaha berontak melepaskan dirinya dari injakan kaki rusa yang membuat sesak dadanya. Tetapi tiba-tiba saja terjadi suatu keanehan. Tenaganya yang semula hilang seketika muncul. Ki Umang berontak dan kemudian bangkit serta berlari turun dari daerah terlarang itu. Laki-laki setengah baya itu berlari terus menuju pondokannya sambil berteriak-teriak tidak sadarkan diri. Jangan. Begitulah Eyang. Ternyata Eyang benar. Daerah itu, batas itu benar-benar tidak boleh dilanggar. Daerah itu dipenuhi dengan iblis, dengan siluman-siluman yang berbahaya, Eyang. Menurut pengamatanku, setelah sekian lama tinggal di tempat ini, Bukit Wangun itu dihuni oleh siluman-siluman monyet putih. Aku sanggup menghadapi mereka, tetapi untuk mengusirnya, membuatnya tidak berdaya. Aku tidak sanggup. Sepertinya ada kekuatan lain yang tersembunyi, yang aku sendiri tidak mengerti, Tuhan. Tetapi aku yakin, Tuhan akan mampu untuk melumpuhkan siluman-siluman itu. Karena siluman ular yang mampu bercokol di sana selama lebih dari 1 purnama berhasil Tuhan kalahkan. Ketika mereka tengah tenggelam dalam ketegangan yang dibawa oleh Ki Umang, terdengar suara teriakan dari kejauhan. Itu seperti suara dari perwira yang dahulu datang kemari, Eyang. Kau benar, Burangrang. Mari kita lihat ke sana. Itu, lihat, di sana bersama dengan kudanya. Iya, laki-laki itu terkulai di punggung kudanya. Cepat, Eyang, sebelum dia jatuh terbanting ke tanah. Benar engkau Jaluparingkat. Tuan Begawan, Tuan, telah terjadi sesuatu di istana Daruma. Wakil-wakil penguasa dari tanah seberang terbunuh. 4 orang terbunuh dan sisanya mengamuk. Mereka membunuh orang-orang dari istana Daruma. Tapi siapakah yang telah membunuh wakil dari tanah seberang itu? Saya tidak tahu, Tuan. Dalam satu perjamuan makan, 4 dari mereka itu tewas keracunan. Lalu engkau sendiri, apa yang terjadi dengan dirimu, Jaluparingkat?
ketika mereka mengamuk membunuh hampir seisi keraton Taruma, saya berhasil melarikan diri. Walaupun dalam keadaan seperti ini, sebuah pukulan jarak jauh mengenai punggung saya ketika saya telah berada di atas punggung kuda, Tuan. Marilah kita kembali. Aku akan mencoba menyembuhkan lukamu di padaku. Ayo. Biarlah saya yang membawa dan menggendongnya, Ayah. Jangan. Aku tidak berani. Jangan. Biarlah aku mampu berjalan sendiri. Jalur Paringkat, kau tidak boleh sungkan-sungkan lagi dalam keadaan seperti ini. Burangrang, bawalah Paman Paringkat ke pondok. Maaf, Paman Paringkat. Cukup Tuan Sakayana. Cukup. Terima kasih. Aku merasa sudah jauh lebih baik. Rasa sakitku sudah mulai berkurang. Eyang, sebenarnya apakah yang telah terjadi ini? Dan apakah hubungannya semua ini dengan Eyang? Baiklah cucu. Agaknya sekarang telah tiba saatnya bagiku untuk menceritakan siapakah sesungguhnya dirimu. Dan apakah hubungan semua ini dengan diri kalian, cucuku? 18 tahun yang lalu, kerajaan Taruma yang terletak di pinggir sungai Tarung diserang oleh penguasa dari seberang lautan, yaitu sebuah kemaharajaan yang sangat besar, dikenal dengan nama Sriwijaya, cucuku. Ribuan prajurit yang sangat tangguh merobek-robek kekuatan dari kerajaan Taruma. Penguasa kerajaan Taruma saat itu adalah Linggawarman. Oi, Sokayana, cepat tinggalkan tempat ini. Selamatkan anak dan cucuku. Aku akan mencoba menahan mereka. Kita bersama-sama tinggalkan tempat ini, Tuanku. Iya, janganlah kepelatan istana, Tuanku. Jangan kau menyentuh aku, Sokayana. Cepat. Ini adalah perintah. Selamatkan cucuku serta anakku. Tapi, Tuanku, arwahku akan mengejar-ngejar dirimu, Sokayana, jika kau tidak berhasil menyelamatkan kedua cucuku itu. Itu anakku, Panangkaran. Ajak ia pergi bersama dengan cucu-cucuku. Lihat! Aku berusaha mengajak lari putra Prabu Linggawarman, junjunganku. Tetapi bagaimana, Eyang? Dan apakah hubungan mereka dengan kami? Kinanti dan Raden Burangrang menjadi berdebar tegang mengikuti kisah dari begawan Sokayana Eyangnya yang telah membuka tabir masa lalu yang merupakan asal-usul mereka. Siapakah sebenarnya mereka, Eyang? Prabu Linggawarman, Panangkaran, dan juga dua orang cucu yang diminta untuk diselamatkan, Eyang. Biarlah aku melanjutkan dahulu cerita aku, Kinanti, agar sekaligus semuanya menjadi jelas. Iya. Prabu Linggawarman mengharapkan agar aku menyelamatkan anak dan cucunya. Itu adalah perintah yang tak dapat dibantah. Tetapi aku harus menyelamatkan Panangkaran dari kepungan tokoh-tokoh seberang. Oi, Raden Panangkaran!
menyusul kemudian. Tidak, kita mundur bersama-sama atau kita tinggal di sini untuk mati bersama-sama. Aku mengenal ayahanda yang pantang menyerah. Tapi tuanku telah memerintahkan aku untuk mengajakmu pergi lebih dahulu. Ingatlah Raden, engkau adalah harapan masa depan tanah ini. Dan ingat juga anakmu Raden. Jika begitu, aku perintahkan paman untuk pergi menyelamatkan kedua anakmu itu. Pergilah cepat. Aku sempat melihat sebelum meninggalkan arena itu. Junjunganku Prabu Linggawarman terluka dan kemudian ditawan. Dan aku juga sempat melihat bagaimana Raden Panangkaran mengamuk berusaha membebaskan ayahandanya. Tetapi akhirnya justru ia tewas. Apakah Raden Panangkaran adalah ayahandaku, Eyang? Bukankah demikian? Raden Panangkaran, putra mahkota kerajaan Tarumanegara, adalah ayahanda kalian. Dan Prabu Linggawarman adalah kakek kalian. Kenapa Eyang tidak menceritakan hal ini sejak dulu, Eyang? Kenapa baru sekarang Eyang menceritakan semuanya ini? Aku tahu kalian akan bertindak. Kalian tidak akan tinggal diam jika kalian mengetahui semuanya ini. Karena itu aku menahan kisah ini sampai kurasakan kalian cukup matang dan juga cukup memiliki kekuatan. Eyang, aku akan membalaskan semua sakit hatiku ini. Dendam ayahandaku. Kakang Burangrang, marilah kita temui wakil-wakil dari tanah seberang itu yang telah merusak dan menghancurkan keluarga kita. Sabarlah, Dinda. Kanda juga tidak akan berpangku tangan. Tetapi untuk melakukan pembalasan, kita harus berpikir matang agar segalanya berhasil dengan baik. Tapi Kakang... Tunggu dulu, Kinanti. Ada yang kau lupakan. Kau belum mengerti bagaimana nasib kakek Linggawarman. Kakek Linggawarman? Iya, kalian benar. Kakek kalian tidak tewas dalam pertemuan itu. Beliau ditawan. Dan beberapa hari kemudian, aku mendengar dia dibawa ke seberang lautan, ke tanah Sriwijaya. Jadi, kakek masih hidup? Iya. Kakang, kita harus membebaskan mereka. Harus, Kakang. Mereka yang tengah terhanyut dalam kisah masa lalu tidak menyadari akan hadirnya sekelompok pasukan yang mendatangi ke arah pondok mereka. Tetapi Prabu Purbaya dan permaisurinya Cempaka yang berada di tengah-tengah mereka segera menyadari hal itu. Ada yang datang, bersiaplah. Mari kita lihat keluar. Dari gerak langkah mereka, kelihatannya mereka tidak bermaksud baik. Siapakah mereka, Kek? Kelihatannya kedatangan mereka memang tidak bersahabat. Kita lihat saja. Jalu Paringkat, perwira dari kerajaan Tarumanegara yang berhasil melarikan diri, yang juga turut keluar bersama-sama dengan Begawan Agung dan yang lainnya, terkejut melihat kehadiran 3 orang di muka pondok. Celaka, mereka adalah wakil-wakil dari tanah seberang. Mereka mengikutiku secara diam-diam. Jadi, merekalah orangnya, Paman. Tunggu. Jangan bertindak sembrono, Burangrang. Kau juga, Kinanti. Diam di tempat. Rupanya benar kabar burung yang akhir-akhir ini ramai terdengar. Linggawarman masih mempunyai keturunan. Tetapi entah yang mana yang merupakan pucuk-pucuk muda dari Tarumanegara. Iya, benar Kakang. Di sini terdapat 2 pasang muda-mudi. Iya, ya. Sedangkan menurut berita, keturunan Linggawarman hanyalah 2 orang, laki-laki dan wanita. Pastilah 2 di antara kalian adalah keturunan Linggawarman. Benar, ini. Akulah Kinanti, cucu dari Prabu Linggawarman. Kau tidak berlari dan sembunyi ketakutan? Hebat sekali. Kemudian sambil tertawa, laki-laki yang cerdik itu yang menyadari akan kemantapan sikap lawannya,
memberikan tanda kepada salah seorang temannya. Dan beberapa saat kemudian, sebuah panah berapi melesat naik ke angkasa yang kemudian menimbulkan asap yang bergulung-gulung hitam. Kalian semua akan kami boyong ke pinggir sungai Candrabaga. Dan kemudian akan kubawa ke tanah kami di seberang sebagai hadiah dari kami untuk junjungan kami di sana. Lihat itu, Kanda. Teman-teman mereka mulai berdatangan. Eyang, aku sudah tidak sabaran lagi untuk melampiaskan dendamku yang telah terkubur selama 18 tahun. Bersabarlah sebentar, cucuku. Kita lihat dahulu berapa banyak kekuatan mereka itu. Kami tidak peduli berapapun besarnya kekuatan mereka. Mereka telah datang kemari dan kita harus menyambutnya. Kelihatannya kalian sudah tidak sabaran lagi. Bagus, bagus. Kini pasukanku telah berkumpul. Jika kalian memang ingin melawan, ingin menunjukkan sikap kalian, sikap kesatria kalian, ayolah. Setan sombong. Adik Darmala, serang yang lainnya. Tangkap mereka hidup atau mati. Baiklah, Kakang. Oi, serang seluruh penghuni pondok itu. Tangkap mereka hidup atau mati. Beberapa saat kemudian, halaman pondok yang semula demikian sunyi dan lengang, kini telah menjadi ramai oleh teriakan-teriakan, hentakan. Bahkan kemudian disusul dengan erangan kesakitan para prajurit seberang lautan yang terluka. Dinda Cempaka, kau bantulah kebuka pondok itu. Lindungi Paman Kumang dan Jalu Paningkat. Baik, Kanda. Sementara itu, Sudarga, salah seorang tokoh utama dari seberang lautan, mulai menyadari keadaannya. Mulai menyadari betapa sulit menghadapi wanita muda yang merupakan cucu dari Prabu Linggawarman. Oh, gila. Benar-benar hebat gadis muda ini. Aku dipaksa untuk mengerahkan segenap tenagaku untuk melayani. Tetapi gila, serangannya begitu ganas. Kinanti, sedapatnya janganlah membuat korban, Kinanti. Eyang, mereka adalah para pembunuh ayahandaku dan juga penjajah tanah kita. Bagaimana kita akan berbuat baik padanya, Eyang? Kinanti terus mendesak Ki Sudarga dengan serangan mautnya, seakan-akan tidak akan memberikan kesempatan pada lawannya, sekalipun untuk bernafas. Sementara itu, dua orang teman dari Ki Sudarga berhasil dilumpuhkan oleh Raden Burangrang dan Prabu Purbaya, sedangkan 12 orang prajurit berhasil dipatahkan perlawanannya oleh Begawan Agung Sokayana dan Cempaka. Mampus kau pembunuh! Hiya! Kinanti, jangan! Eyang menghalangi saya untuk membunuh orang jahat ini, Eyang. Aku tidak percaya cucuku Kinanti yang manis adalah seorang pembunuh. Aku tidak percaya Putri Agung dari Kerajaan Besar Tarumanegara adalah seorang pembunuh yang tidak berbeda dengan laki-laki itu. Apa maksud Eyang? Kuasailah dirimu, Kinanti. Wahai Putri Agung, janganlah kau lumuri tanganmu yang halus itu dengan darah dan nyawa orang. Apa bedanya engkau dengannya jika engkau juga mempunyai kekerasan hati untuk mencabut nyawa seseorang? Apalagi kini engkau akan membunuh seorang lawan yang sudah tidak berdaya. Lalu, apakah aku harus membiarkan pembunuh ayahku ini pergi, Eyang? Dan kembali mengganggu kita dengan teman-temannya yang lain? Kita mempunyai jalan yang lain, cucu. Masih ada jalan lain. Maksud Eyang? Kau boleh menghapus keangkara murkaannya dengan melumpuhkannya. Untuk beberapa saat, Kinanti terpaku di tempatnya. Ia mengerti apa yang dimaksudkan oleh eyangnya. Tetapi rasa-rasanya, ia menjadi kurang puas dengan hukuman itu. Tetapi kembali ia mendengar eyangnya melanjutkan kata-katanya. Kinanti,
Engkau adalah seorang anak yang manis. Aku mengenalmu sejak kecil. Seorang putri agung. Jangan kau lumuri keagunganmu itu dengan tindakan yang kotor. Biarlah aku yang melakukannya, Adik Kinanti. Jangan. Aku yang akan melakukannya, Kakang. Kinanti menahan isaknya dan kemudian melangkah mendekati laki-laki setengah baya yang merupakan wakil penguasa dari tanah seberang. Laki-laki itu nampak tegar, sedikit pun tidak menunjukkan sikap yang ketakutan. Silahkan lakukan apa yang ingin engkau lakukan, Nona. Kami tidak gentar menerima akibat apapun yang akan terjadi pada diri kami. Kami tahu akan banyak kemungkinan yang dapat terjadi pada diri kami di tanah Pasundan ini dalam situasi seperti ini. Iya, karena itu terimalah ini. Sudarga, yang merupakan salah seorang dari 11 tokoh yang mewakili penguasa Sriwijaya di tanah Pasundan, terkapar tidak berdaya, dan beberapa saat kemudian Burangrang menyusul tindakan adiknya melumpuhkan beberapa tokoh lainnya dari tanah seberang. Kalian semua bebas. Kalian boleh kembali ke Istana Tarumanegara untuk mengabarkan keberadaan kami yang akan menuntut balas kepada mereka. Pergilah. Kemudian dengan tertatih-tatih, belasan laki-laki itu meninggalkan kaki Bukit Wangun dan kembali situasi di halaman pondok menjadi sunyi. Ayahanda, tenang-tenanglah engkau, Dinirwan. Aku akan membalaskan semua sakit hati keluarga kita, Ayah. Marilah kita masuk ke dalam pondok kita. Kita akan bicarakan tindakan apa yang akan kita lakukan. Kinanti, Raden Burangrang serta Prabu Purbaya dan Cempaka kemudian masuk ke dalam pondok. Bagaimana Tuan Purbaya? Rasanya sekarang tugas demi tugas telah menggayut di pundak kami. Belum lagi tuntas siluman ular itu. Muncul persoalan Gunung Wangun yang tidak kalah bahayanya. Dan kini urusan lama kami yang telah sekian lama kami pendam kembali menguap pada saat yang bersamaan. Lupakanlah masalah siluman ular itu, Kek. Juga urusan di Bukit Wangun ini. Oh, apakah maksud Tuan? Biarlah saya yang akan mengurus masalah di bukit ini. Oh, iya. Dan kemudian kami berdua akan mencari siluman ular itu. Jika memang harus segera mengurus persoalan di Tarumanegara, kalian dapat segera berangkat. Tetapi Tuan tidak bisa pergi mencari siluman itu bersama istri Tuan. Juga mengurus siluman Bukit Wangun ini dengan bantuan istri Tuan. Ingatlah keadaan kandungan istri Tuan. Iya, Kek. Percayakanlah saja urusan itu pada saya. Mudah-mudahan Dewata Agung akan merestui tindakan saya, membantu melenyapkan siluman pembawa angkara murka itu. Tetapi, bagaimana dengan kakek sendiri dan juga Raden Burangrang dan Tuan Putri Kinanti? Apakah kalian akan dapat mengurus tugas yang berbahaya itu? Ya, mudah-mudahan kami akan dapat mengurusnya, Tuan. Kami masih mempunyai sekelompok teman yang dapat membantu kami. Baguslah jika memang demikian. Jika begitu, kami sekarang mohon diri saja. Permisi, Kek. Permisi, Tuan Putri. Raden. Ya.
Prabu Purbaya bersama Cempaka permaisurinya kemudian meninggalkan pondok Begawan Sokayana. Begawan Sokayana bersama dengan muridnya Kinanti dan Burangrang mengantar hingga ke halaman. Tetapi belum berapa jauh mereka melangkah, Begawan Sokayana melesat mengejarnya. Tunggu Tuhan. Ada apa kakek mengejar kami? Maaf, saya hanya ingin mengucapkan selamat tinggal sekali lagi pada tuanku berdua. Perpisahan kali ini terasa berat sekali untuk saya. Bagaimana yang saya katakan kemarin, Tuan? Saya sebenarnya ingin sekali menitipkan dua anak muda itu pada tuanku. Saya ingin agar mereka belajar banyak dari tuanku. Raden Burangrang cukup memiliki kematangan jiwa, Kek. Tetapi baiklah. Jika memang kami memiliki waktu luang, kami akan singgah ke Tarumanegara. Kami berdua akan mencari kakek dan dua anak muda itu di istananya. Selamat tinggal. Eyang. Engkau Kinanti. Eyang melamun. Iya. Eyang, siapakah mereka sesungguhnya? Mengapa Eyang yang ternyata seorang tokoh, seorang bangsawan yang merupakan tangan kanan kakek Linggawarman dari Tarumanegara, begitu hormat kepada mereka? Sikap Eyang nampaknya berlebihan sekali. Selain menghormatinya, kakek juga begitu mempercayainya. Dia adalah pasangan suami istri pilihan dewa. Percayalah pada Eyang. Satu hal lagi. Eyang yang telah mengetahui siapa kami sesungguhnya, tetapi mengharapkan kami untuk mengikutinya, bahkan mengabdi kepadanya. Kelak pada saatnya, kalian akan mengetahui siapa sesungguhnya mereka itu. Tapi sekarang marilah kita berkemas untuk meninggalkan tempat ini. Demikianlah. Kemudian Begawan Sokayana bersama dengan Raden Burangrang dan Kinanti bersiap-siap untuk berangkat menuju kerajaan Tarumanegara yang terletak di tepi sungai Candarabaga. Sedangkan Prabu Purbaya yang meninggalkan pondok Begawan Sokayana akhirnya tiba di tepi sungai Sedane dan bersiap untuk naik ke atas bukit yang dikenal penduduk desa sekitar itu dengan nama Gunung Mangun. Kita berhenti dulu di sini, Dinda. Apakah ada yang ingin Kanda katakan? Benar, Dinda. Kanda menghendaki Dinda kembali ke istana. Jika Dinda tidak berkeberatan, Begawan Sokayana begitu mencemaskan keadaan kandungan Dinda. Kanda harapkan Dinda pun demikian. Tentu saja, Kanda. Tetapi Dinda akan gelisah jika Kanda tidak menjenguk Dinda setiap malam. Baiklah. Kanda akan berjanji akan menjenguk Dinda setiap malam. Dan Kanda berjanji akan menceritakan semua perkembangan yang Kanda dapati di sekitar tempat ini? Kanda berjanji. Setiap hari Kanda akan meluangkan waktu untuk menjenguk Dinda. Terima kasih, Kanda. Jika begitu, sedikit terobati kecemasan Dinda dengan janji Kanda. Jika begitu, segeralah tinggalkan tempat ini. Kembalilah ke istana. Beristirahatlah dengan sebaik-baiknya. Rawatlah kandungan Dinda dengan sebaik-baiknya. Baiklah, Kanda. Dinda akan kembali. Jagalah diri Kanda baik-baik. Selamat tinggal, Kanda. Dengan menahan isak, Cempaka memusatkan pikirannya, menggelarkan aji halimunan tingkat tertinggi yang mampu memindahkan raganya menembus ruang. Sesaat kemudian, tubuh Cempaka telah sirna dari hadapan Prabu Purbaya di kaki Bukit Mangun dan tiba di ruangan indah di istana kerajaan Sunda. Untuk beberapa saat, Prabu Purbaya masih saja terpaku. Kesunyian tiba-tiba saja dirasakan mencekam dirinya. Hari sudah sore. Aku akan segera naik ke atas Bukit Wangun itu.
bagaimana aku dapat menemukan siluman jahat penunggu bukit ini? Suasana demikian sunyinya. Agaknya aku harus menunggu hingga hari menjadi gelap. Biarlah. Aku duduk saja di sini, di puncak Bukit Wangun ini. Prabu Purbaya duduk bersemedi di rerumputan di puncak Bukit Mangun, tepat di muka gua kecil tempat Anting Wulan melakukan tapa brata. Ketika malam tiba, suasana di tempat itu seakan-akan mencekam beku. Kesunyian, kelengangan, bersatu padu dengan udara yang dingin menusuk tulang. Prabu Purbaya yang masih tetap duduk bersila, masih tenggelam dalam semedinya, seakan-akan telah berubah menjadi patung batu. Malam terus merambat naik ke ujungnya. Tiba-tiba saja suasana di puncak Bukit Mangun di sekitar Prabu Purbaya berubah menjadi semakin mencekam. Suara binatang-binatang malam seketika lenyap. Prabu Purbaya disentak oleh kekuatan yang tidak diketahuinya dan ia segera terjaga dari semedinya. Aku merasakan adanya suasana yang lain. Agaknya makhluk yang tengah aku cari telah muncul di sekitarku. Suara lengkingan kera. Kakek Sokayana pernah mengatakan bahwa kera putih siluman banyak terdapat di tempat ini. Aku akan menyelidiki keadaan di sekitar tempat ini. Untunglah cahaya bulan dan bintang di angkasa raya cukup membantu pandangan mataku, dan pepohonan di sekitar bukit ini tidak terlalu lebat. Prabu Purbaya melangkahkan kakinya perlahan menembus tempat yang rimbun. Akan tetapi setelah beberapa lama ia berjalan, tidak juga ia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Tetapi ketika ia tiba di bagian timur bukit kecil itu, aku mendengar suara air. Sebuah sungai kecilkah? Sebuah mata air. Sebuah mata air yang besar yang membentuk sebuah kolam. Dan mengalirkan airnya turun ke bawah bukit merupakan anak sungai yang kecil. Prabu Purbaya berjalan mendekati kolam kecil itu dan kemudian duduk di pinggiran kolam itu. Aku merasakan adanya sesuatu yang lain di sekitar tempat ini. Bulu kuduku meremang. Sepertinya aku telah tiba di wilayah mereka. Aku akan mencoba mengerahkan kekuatan batinku. Aku akan memohon pada kekuatan sakti yang bersemayam di dalam tubuhku untuk melihat situasi di sekitar tempat ini. Kembali, Prabu Purbaya bersemedi mencoba menghubungkan segala kekuatannya dengan kekuatan suci yang bersemayam di dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian, tubuh Prabu Purbaya telah dirambati oleh cahaya kuning keemasan yang makin lama semakin tebal menyelubungi seluruh bagian tubuhnya, dan hawa hangat terasa bergunung di seluruh tubuhnya. Setelah merasakan tubuhnya menjadi hangat, Prabu Purbaya pun kemudian membuka matanya. Dada Prabu Purbaya berdesir. Ternyata apa yang diduganya adalah benar. Di hadapannya, di tengah kolam dan sekitar dirinya yang tengah bersemedi, dipenuhi oleh kera-kera putih. Sebagian dari mereka tengah berendam di dalam kolam di hadapannya, tetapi nampak oleh Prabu Purbaya betapa gelisahnya mereka. Inikah siluman-siluman kera putih pengganggu para penduduk? Atau mungkin ada makhluk atau kekuatan jahat lainnya? Akan ku coba selidiki.
Wahai makhluk-makhluk terkutuk, apakah kalian penyebar bencana di tanah ini? Penyebar bencana di sekitar bukit ini? Kera-kera putih itu tidak menjawab. Ia kelihatan menjadi semakin gelisah. Beberapa di antara mereka yang semula berada jauh dari teman-temannya melompat mendekati tempat temannya. Mereka kemudian berkumpul membentuk satu kelompok. Mereka agaknya telah menyadari dengan siapa mereka berhadapan. Mereka nampak begitu ketakutan. Dan wajah mereka begitu memelas. Oh, aku kira bukan mereka lah pembawa bencana di daerah ini. Oh, suara kera besar. Aku tidak peduli dengan siapa aku berhadapan. Hei siluman jahat, agaknya engkaulah pembawa bencana bagi penduduk di sekitar bukit ini. Benar, akulah yang akan menghukum manusia yang naik dan menginjak-injak wilayahku. Hai siluman jahat, Dewata Agung telah memberikan tempat dan wilayah untuk kehidupanmu. Alam nyata ini adalah tempat kami manusia untuk hidup dan mencari kehidupan. Karena itu janganlah sekali-kali engkau melanggarnya. Aku tidak mau 2 kali tersingkir. Baru beberapa hari yang lalu aku menempati kembali wilayahku setelah tersingkir oleh siluman ular. Karena itu, engkau akan menjadi korbanku, hai anak muda. Demi kekuatan agung, aku akan menghancurkan kekuatan iblis di hadapanku ini. Hup. Prabu Purbaya memusatkan pikirannya beberapa saat, dan sekejap kemudian tubuhnya bergetar hebat. Cahaya kebiru-biruan nampak bergolak di antara cahaya keemasan yang menyelubungi dadanya, dan beberapa saat saja cahaya kebiru-biruan itu berpindah cepat ke arah tangan kanan Prabu Purbaya yang tengah teracung tinggi dan... Demi kekuatan agung, lumpuhlah engkau, hai siluman jahat! Prabu Purbaya mengayunkan kujang pusaka di tangan kanannya yang menimbulkan cahaya kebiruan yang berkilau-kilau. Sebuah kekuatan yang jauh berada di luar kekuatan sakti Prabu Purbaya sendiri meluncur dengan deras membawa angin yang bersiutan ke arah siluman kera putih di hadapannya. Kera putih yang berukuran setinggi manusia itu bagaikan angin tofan berputar menghindari kibasan dari kujang pusaka Prabu Purbaya. Hawa dingin yang berkekuatan gaib dari kujang pusaka seakan-akan mengikat gerak siluman kera itu. Maka perlahan-lahan geraknya menjadi semakin lamban sampai akhirnya Prabu Purbaya melengking tinggi melepaskan aji Banyu Agung dengan tangan kirinya. Siluman itu menghilang. Aku tidak dapat melihat lagi dengan kekuatan batinku sebagaimana semula. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Aku tidak boleh lagi melepaskannya. Aku harus dapat segera menyelesaikan masalah siluman kera ini. Aku akan memohon petunjuk dari kekuatan agung yang bersemayam di dalam tubuhku. Prabu Purbaya mengerahkan seluruh kekuatan batinnya. Laki-laki agung yang adalah Hyang Wisnu dipatri dalam pikirannya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba cahaya di tubuh Prabu Purbaya lenyap dan kemudian di hadapannya secara tiba-tiba muncul seorang laki-laki agung dengan pakaian yang indah gemerlapan. Ada apa engkau memanggilku, hai pemuda gagah? Wahai Yang Agung, kesucian, keagungan dan keperkasaan adalah milik Tuan. Saya memanggil Tuan semata-mata adalah ingin memohon pertolongan.
Mohon petunjuk dari tuanku yang agung tentang siluman kera putih. Bagaimanakah caranya hamba dapat memusnahkannya? Dan di manakah kini siluman itu berada? Engkau telah berhasil. Siluman itu sudah engkau lumpuhkan. Rohnya telah hancur dalam kolam di hadapanmu. Gerak angkaranya telah lenyap oleh kekuatan Banyu Agungmu. Tetapi apakah tuanku yang agung? Keberadaan, kehidupannya masih tetap di dalam alam ini. Tetapi walaupun telah hilang gerak angkaranya, siluman itu masih tetap dapat menyebarkan bencana. Kehidupannya masih tetap berada di tengah kolam itu. Dan bahkan ia telah menyebarkan maut di antara air-air yang mengalir turun ke kaki bukit. Karena itu, kau harus dapat memberikan peringatan pada para penduduk yang berada di sepanjang Sungai Sedane yang dialiri air dari bukit ini, untuk tidak menyentuh dan memakai air yang telah dicemari oleh kekuatan jahat iblis itu. Tetapi sampai sejauh manakah pengaruh iblis jahat itu, tuanku yang agung? Engkau benar, kekuatan dan pengaruhnya hanyalah di bawah jarak 1000 tombak. Ya, hanya itu yang dapat kuberitahukan Purbaya. Gila, keadaan ini pun tidak kalah berbahayanya dari semula. Tetapi jika aku dapat memberikan peringatan pada para penduduk di sepanjang Sungai Sedane hingga jarak 1000 tombak, ya, tidak mungkin kekuasaanku tidak mencakup wilayah ini. Kecuali jika aku meminta bantuan penguasa wilayah ini. Ya, agaknya aku memang harus bertemu dengan mereka kembali, dengan Burangrang dan Kinanti dan Begawan Agung. Hari sudah hampir pagi. Aku akan segera meninggalkan bukit ini dan beristirahat di bawah sana. Hup! Hari sudah siang. Alangkah segarnya udara pagi ini. Matahari bersinar terang, tetapi udara di sekitar tempat ini demikian sejuknya. Tapi, air sungai ini, celaka. Akan kulihat ke arah sana, ke arah mana sungai mengalir. Apakah ada penduduk yang mandi atau mempergunakan air sungai ini untuk keperluannya? Sekelompok wanita tengah mandi dan mencuci. Dan tak jauh dari mereka, beberapa laki-laki juga tengah mandi. Di sebelah depan mereka juga ada yang tengah memandikan kerbau. Aku harus memberikan peringatan pada mereka. Tapi, apakah mungkin mereka mau mendengar kata-kataku? Aku harus tetap mencobanya. Hoi, sahabat yang berada di dalam sungai, naiklah. Ada sesuatu yang penting yang ingin aku bicarakan. Siapa yang menjahatkan? Tahu ya. Tapi Jahat ya. Iya, potongannya nggak jahat potongannya. Hei, siapakah engkau ini, hai anak muda? Apa maumu memerintahkan kami untuk meninggalkan sungai ini? Jika kau ingin bicara, bicaralah. Ketahuilah, Paman. Sungai ini hingga 1000 tombak dari anak sungai di kaki Bukit Wangun telah dicemari oleh kekuatan jahat yang dapat membuat celaka kalian. Karena itu, aku harapkan janganlah mempergunakan air Sungai Sedane ini dari jarak pertemuannya dengan anak sungai dari kaki Bukit Wangun itu hingga 1000 tombak. Itu bilang ada kekuatan jahat, ya kekuatan jahat. Orang sungai itu gak apa-apa begini. Ya betul. Untuk Hei, sudah. Jangan mengoceh dan mengganggu kami di sini, orang gila. Atau jika kau masih tetap membandel, akan kami berikan hajaran mulutmu itu. Ayo, jangan layani orang gila itu. Kerbauku ini harus segera kubersihkan, karena akan kubawa ke pasar untuk dijual. Benar rupanya yang aku khawatirkan. Mereka tidak mau mendengar kata-kataku. Tidak ada jalan lain. Agaknya aku memang harus mempergunakan suara dari penguasa wilayah ini. Prabu Purbaya kemudian menyusuri Sungai Sedane itu hingga jauh dari kumpulan penduduk tadi. Dan di bagian lain yang ia lalui,
ia masih sempat melihat beberapa orang yang juga tengah mencuci dan mandi. Iya, aku harus menemui Raden Durangrang dan Kinanti. Aku harus menemuinya, membantu mereka untuk mendapatkan kembali haknya, singgasananya dari tangan orang-orang seberang. Dan sesudah itu, akan lebih mudah bagiku untuk menanggulangi pencemaran Sungai Sedana ini. Tetapi, aku tidak boleh melupakan istriku Cempaka di Karang Sedana. Aku harus menjenguknya kembali sebelum aku terlibat terlampau jauh dengan urusan yang lain. Iya, aku harus kembali. Sekarang juga. Prabu Purbaya kemudian menuju ke sebuah semak yang rimbun. Setelah yakin tak ada orang yang melihatnya, Prabu Purbaya kemudian merapatkan kedua telapak tangannya di muka dada, kemudian kedua matanya dipejamkan. Aji Halimunan tingkat tertinggi untuk memindahkan raganya tengah digelarkan. Dan beberapa saat kemudian, tubuh dari Sang Raja Suya, Maharaja dari tanah Pasunan itu, muncul di dalam bilik istananya. Di manakah Dinda Cempaka? Sedang keluar kamarkah? Oh, biarlah aku tunggu saja di dalam kamar ini. Mungkin hari ini junjungan kalian akan kembali. Beritahukanlah hal ini pada Paman Pandu Permana, agar ia bersiap-siap jika ada yang ingin dilaporkan. Baik, Tuan Permaisuri. Dinda Cempaka? Kanda? Kanda sudah kembali. Ya, sebagian pekerjaan Kanda telah selesai. Dan kini menunggu pekerjaan berikutnya. Bagaimana keadaan dalam istana kita, Dinda? Di wilayah Karang Sedana. Semua berjalan dengan lancar, Kanda. Dan bagaimana dengan dirimu sendiri? Juga kandunganmu, Dinda? Tidak ada yang patut dirisaukan, Kanda. Duduklah di sini, Kanda. Dinda akan memerintahkan Emban Tilik untuk mengambilkan makanan. Sudahlah, Dinda. Duduk saja di samping Kanda. Dinda masih ingin melepaskan rindu. Iya, tapi tunggu saja sebentar. Emban Tilik ada di depan bilik kita. Dinda sudah memerintahkan Emban Tilik membuat sayur kesukaan Kanda. Sebentar, Kanda. Prajurit, di mana Emban Tilik? Ah, itu dia. Baru saja akan kembali ke dapur, tuanku. Tolong panggilkan cepat. Baik, tuanku. Aku membutuhkan dia segera. Baik, baik. Ada apakah tuanku memanggil hamba? Tolong bawakan makanan yang tadi aku minta untuk disiapkan. Daging menjangan goreng, juga sayur teh. Untuk siapakah sayur terong itu, tuanku? Bukankah tuanku tidak menyukai sayur itu? Sudahlah, cepat. Bawakan saja Bibi Emban. Atau tuanku Purbaya telah kembali? Bukankah begitu? Iya, junjunganmu telah kembali. Cepat, bawakan makanan untuk beliau. Baik tuanku Permaisuri. Hamba akan segera kembali dengan sayur terong dan daging menjangan goreng. Hei, Baginda telah kembali. Baginda telah kembali. Mereka telah tahu kehadiranku. Iya. Sayur terong itu telah membuka rahasia kedatangan Kanda. Alangkah melelahkannya perjalanan Kanda selama ini. Kenapa Kanda bangkit dari ranjang itu jika... Ayo kembalilah. Bukankah kita akan segera bersantap? Kanda harus mencuci tangan, membersihkan tubuh dahulu. Ingat, ini bukanlah di tengah hutan. Jika begitu cepatlah dan segera kembali ke ranjang ini. Kita akan bersantap di ranjang ini. Baik, Dewiku sayang. Demikianlah, kedua pasangan cinta itu melebur kebahagiaan mereka dalam paduan asmara. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-30 dengan judul Bayang-Bayang Angkara. Sampai jumpa.